Oke, saya izin share terlebih dahulu. Oke ya, sudah kelihatan ya, saya sedang membuka PPT ya. Barangkali ada yang belum kelihatan, mungkin bisa dikonfirmasi dulu. Ini suara saya kedengeran kan ya? Pada diem semua. Mas. Oh ya, Dengar, Mas. Oke, sip. Cuman konfirmasi aja. Takutnya mic saya nggak nyala, soalnya kadang mic-nya itu error gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan saya nggak ada suaranya, nanti bilang aja ya. Oke, jadi untuk materi dari UTS dari kalkulus 2 ya. Oke, itu kurang lebih nanti ada 3 topik ya. Oke, mungkin ini biar suaranya enggak. Ini aku matiin videonya aja ya. Oke, jadi untuk materi UTS di kalkulus 2, jadi nanti kemungkinan ada 3 bagian. Oke, jadi untuk bagian yang pertama itu ada namanya integral tentu. Di mana integral tentu di sini tuh sebenarnya ada beberapa cara, ada beberapa metode, yaitu yang pertama ada metode substitusi. Kemudian ada metode integral parsial. Kemudian ada fungsi pecah rasional. Kemudian ada fungsi rasional. Kemudian ada fungsi substitusi ya, substitusi fungsi trigonometri. Substitusi fungsi trigonometri. Nah, kurang lebih ada ini ya, ada 5 komponen ini. Paling nanti ada fungsi trigonometri, nanti saya masukin ke sini aja ya. Jadi kurang lebih ada ini. Kemudian untuk yang kedua itu ada integral tentu. Integral tentu pun itu nanti ada 2, yaitu yang pertama ada integral tentu menggunakan definisi. Kemudian ada yang menggunakan teorema fundamental ya, teorema fundamental. Oke. Kemudian yang ketiga itu ada integral tak sejati. Nah, jadi ada 3 ini gitu ya. Kurang lebih yang saya lihat dari materinya dari Bu Nur ya, berarti ya. Kurang lebih ada 3 ini ya. Nanti kalau misalkan ada yang kurang nanti bisa dikonfirmasi lagi ke saya gitu ya. Nah, di sini saya melihat dari materi-materi yang sudah diberikan sama Bu Nur itu kurang lebih mencakup 3 ini gitu ya. Dan di sini kan nanti kan kita ada apa namanya? Ada 2 sesi ya. Nah, gambaran saya untuk sesi yang pertama di sini nanti kita akan sedikit materi dan beberapa contoh yang ada di materi tersebut. Kemudian untuk yang sesi kedua nanti kita mungkin akan membahas untuk yang UTS ini ya, UTS yang tahun terakhir gitu, tahun 2020-2021. Jadi kurang lebih alurnya seperti itu. Oke, jadi untuk yang pertama terlebih dahulu di sini ada integral tentu. Jadi di sini sedikit saya jelaskan, yaitu kalau misalkan yang pertama metode substitusi, jika kita punya U sama dengan GX, itu maka nanti integral dari F GX dikalikan dengan G aksen X, dx itu sama dengan integral Fx, integral Fu ya, Fu du. Nah, jadi nanti kita lihat apakah integralnya di sini akan mengandung
suatu turunan dari fungsi yang ada di dalam sebuah fungsi gitu ya. Kalau memang ada, maka nanti kita bisa menggunakan metode substitusi. Kemudian untuk yang integral parsial mungkin juga agak familiar ya, karena di SMA juga sering kita gunakan. Itu kalau misalkan ada integral U dV, itu nanti bisa kita gunakan U kali V dikurang dengan integral V du ya. Nah, di sini untuk integral parsial sendiri itu ketika ada dua fungsi, perkalian dua fungsi seperti ini, di mana yang satunya itu mudah diturunkan, dan satunya itu bisa kita integralkan. Bisa kita turunkan sampai 0 ya, maka nanti bisa kita gunakan integral parsial. Kalau misalkan tidak bisa digunakan menggunakan metode substitusi. Kemudian untuk yang fungsi pecah rasional, jadi fungsi pecah rasional itu nanti kita ubah menjadi bentuk dipecah-pecah ya. Misalkan kita punya PX dibagi dengan QX gitu kan. Nah, nanti QX-nya itu kalau misalkan bisa kita faktorkan, tuh, nah nanti bisa kita pecah-pecah menjadi faktor dari QX sendiri kayak gitu. Nah, dan seterusnya. Bagaimana nanti aturannya? Nah, mungkin bisa sambil saya jelaskan dengan contoh-contoh soal ya. Kemudian untuk fungsi, ini mohon maaf harusnya irasional ya. Irasional itu nanti fungsi yang berbentuk irasional, yaitu bentuk akar dari berapa gitu, misalnya N kayak gitu ya. Nah, nanti untuk mengerjakannya ini nanti mungkin bisa kita pangkatkan ya, dipangkatkan dengan N gitu ya. Misalkan ini kita misalkan fx-nya sama dengan y dipangkatkan dengan m, di mana nanti m itu adalah kelipatan, m itu adalah KPK ya, adalah kelipatan atau KPK. KPK dari akar yang ada di fungsi tersebut kayak gitu. Kemudian untuk fungsi substitusi fungsi trigonometri, jadi nanti juga ada beberapa bentuk dari substitusi fungsi trigonometri. Ada yang kita ubah menjadi X-nya sama dengan sin theta, kemudian ada yang kita ubah menjadi cos theta mungkin gitu, dan ada mungkin yang menjadi tan theta kayak gitu ya. Nanti berdasarkan disesuaikan dengan bentuknya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini untuk integral tentu. Nah, mungkin bisa saya kasih contohnya ya. Oke, jadi untuk contoh yang pertama, misalkan saya punya soal integral dari sin ln X ya. Oke, mungkin sebelum saya ke contoh, mungkin saya ingin sedikit mereview tentang ini ya, tentang integral dari fungsi-fungsi yang standar yang biasa digunakan ya. Nah, oke, jadi teman-teman semua jangan lupa untuk selalu mengingat integral dari fungsi-fungsi yang sederhana. Nah, mungkin fungsi-fungsi yang seperti ini, teman-teman semua mungkin juga perlu diingat-ingat lagi ya. Jadi misalkan ada integral dx sama dengan x plus c dan lain sebagainya. Ini ada integral x pangkat n dx. Nah, nanti ini bentuk standar kayak gini ya. 1 per n plus 1 dikali dengan x n plus 1. Integral dari fungsi trigonometri kurang lebih seperti ini. Kemudian ini adalah fungsi integral dari fungsi seperti ini nanti akan menjadi inverse dari sin x per a ditambah c dan seterusnya. Oke, jadi ini nanti adalah modal awal kita gitu ya untuk menyelesaikan integral-integral di soal-soal kita nanti. Oke, untuk
contoh soal ini. Jadi untuk soal ini kurang lebih nanti idenya kita bisa menggunakan integral parsial, di mana nanti sin dari ln x-nya itu dia kalau misalkan diturunkan, itu nanti bentuknya akan selalu sama kayak gitu ya, selalu sama terus. Sedangkan nanti di sini yang sebagai yang akan kita integralkan itu adalah konstanta satunya ya. Jadi di sini integral dari 1 dikali dengan sin dari ln x dx gitu. Nah, jadi misalkan di sini u-nya itu sama dengan apa? Berarti sin ln x ya. Nah, sehingga kalau misalkan kita turunkan bagaimana? Berarti du-nya sama dengan turunan dari sin itu adalah cos. Oke, kemudian kan dikali ya, dikali dengan turunan yang ada di dalam fungsi sin yaitu ln x, di mana turunan dari ln x itu adalah super x ya. Nah, oke. Kemudian di sini untuk fungsi yang nanti akan kita integralkan yaitu fungsi konstan 1 di sini. Berarti dv-nya itu sama dengan 1. Sehingga kalau dv kita integralkan, v-nya itu sama dengan x ya. Nah, oke. Jadi kurang lebih kayak gini. Sorry, ini dv sama dengan 1 dx ya. Nah, kemudian kalau kita integralkan, v-nya sama dengan x. Sehingga untuk integral ini, berarti kan integral dari u-nya adalah sin ln x ya. Tak tulis u dikali dengan dv itu sama dengan u dikali dengan v dikurang dengan integral v dikali dengan du. Oke, bisa langsung kita masukkan saja. Di sini u-nya itu adalah sin dari ln x. Oke, kemudian dikali dengan v-nya. V-nya itu adalah x. Kemudian dikurangi dengan integral dari v-nya adalah x. Kemudian dikali dengan du-nya. Du-nya di sini adalah cos dari ln x dikali dengan seper x gitu ya. Jangan lupa dikasih dengan dx. Oh ya, ini kurang dx ya. Nah, oke, sekarang kalau misalkan kita perhatikan bahwa x ini bisa kita coret kan? Nah, jadi nanti bentuk turunan du dari cos ln x seper x dx itu nanti akan berubah menjadi integral dari cos ln x gitu ya. Nanti integral dari cos ln x akan seterusnya itu akan berbentuk seperti ini kayak gitu. Nanti akan memiliki pola. Makanya kita bisa menggunakan integral parsial ini supaya nanti ini kalau kita turunkan akan menyerupai bentuk yang sama. Oke, jadi sama dengan kita lanjutkan ya. Sin dari ln x dikali dengan x dikurang dengan integral cos ln x. Nah, sekarang mungkin kita bisa mengerjakan untuk yang integral cos ln x terlebih dahulu ya. Nah, jadi di sini saya kasih tanda dulu integral dari cos ln x. Nah, dx. Nah, jadi lagi-lagi kita menggunakan integral parsial dari integral ini, di mana u-nya itu masih sama. Di sini u-nya itu cos-nya. Oke. Kemudian kalau misalkan kita turunkan, du sama dengan turunan cos. Turunan cos itu adalah min sin ya. Oke, min sin dari ln x. Kemudian dikali dengan turunan yang ada di dalam cos-nya, yaitu ln x-nya. Turunan dari ln x itu adalah seper x. Nah, lagi-lagi bentuknya seperti ini ya. Makanya nanti kalau kita jalankan menggunakan integral parsial, nanti bentuknya juga akan sama. Oke. Sorry. Oke, kemudian untuk dv-nya
yaitu fungsi konstan 1. Nah, kemudian kalau kita integralkan, maka V-nya itu sama dengan X. Oke, berarti sama dengan yang ini, rumus yang ini. Berarti bisa langsung kita integralkan. Integral dari cos ln X itu sama dengan U kali V ya. U-nya adalah cos dari ln X. Oke, kemudian dikali dengan V-nya adalah X, dikurang dengan integral dari X, V dikali dengan DU-nya adalah min sin dari ln X. DX dibagi dengan X ya. Nah ini bisa kita coret. Oke, kemudian min ketemu min jadi positif ya. Bisa saya taruh ke depan. Sehingga cos ln X dikali dengan X ditambah dengan integral dari sin ln X dx. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya untuk integral cos-nya. Sehingga kalau misalkan kita balik lagi ke sini. Nah, jadi kita dapatkan integral dari sin ln X dikali dengan dx itu sama dengan, tadi sampai mana ya? Sampai sini ya. Oke. Sin dari ln X dikali X dikurang. Nah, untuk integral cos ln dx-nya itu adalah yang ini ya. Sehingga bisa kita masukkan cos dari ln X dikali dengan X. Nah, kemudian ditambah dengan integral dari sin ln X dx. Oke. Nah, ini kalau misalkan kita buka kurungnya, ini berarti ini kan kita buka ya. Berarti sama dengan sin dari ln X dikali X dikurang dengan cos ln X dikali dengan X. Nah, ini dikurang ya. Dikurang dengan integral dari sin ln X dx. Oke, jadi di ruas kiri itu adalah integral sin dari ln X dx, sedangkan di ruas kanan itu ada yang mengandung integral sin ln X dx. Nah, ini bisa kita pindah ruas ke sana ya, ke ruas kiri sehingga kan jadinya plus. Nah, ini kan bentuk yang sama, integral sin ln X dx ini juga integral sin ln X dx. Sehingga 2 dari integral sin ln X dx itu sama dengan sin ln X dikali dengan X dikurang dengan cos ln X dikali dengan X. Nah, maka dari itu di sini duanya bisa kita pindah ruas ke kanan sehingga integral dari sin ln X dx-nya itu sama dengan setengah dari sin ln X dikali dengan X dikurang dengan cos ln X dikali dengan X. Nah, jadi kurang lebih seperti itu dalam penggunaan integral parsial. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Barangkali orat-oratan saya di sini ada yang kurang jelas ya, atau mungkin ada yang miss angkanya kayak gitu. Nanti bisa langsung dikonfirmasi aja ya.
Nggak ada yang tanya ya? Siap, tidak? Oke. Kemudian mungkin bisa ke contoh yang lain, masih tentang integral tak tentu terlebih dahulu ya. Ini untuk yang integral parsial udah, berarti coba kita cari contoh yang menggunakan integral fungsi pecah rasional. Nah, mungkin itu juga agak lumayan ini ya, panjang ya kalau fungsi pecah rasional ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Oke, saya punya soal seperti ini, yaitu integral dari E dipangkatkan dengan X, kemudian dibagi dengan E dipangkatkan dengan X dikurang 2, dikali dengan E pangkat 2X, dikurang dengan 2 E pangkat X, ditambah dengan 2 dx. Ya, baik. Jadi kurang lebih nanti ini kalau ke bawah itu nanti bisa kita gunakan fungsi pecah rasional dan juga bisa menggunakan oke, sementara kayaknya fungsi pecah rasional aja ya. Oke, jadi idenya seperti apa? Jadi misalkan di sini kita misalkan bahwa Y gitu ya, itu sama dengan E pangkat X. Nah, kemudian kalau kita turunkan, gitu ya, jadi tujuannya untuk mengganti dx-nya ya. Kalau misalkan kita memisalkan Y sama dengan E pangkat X, kalau kita turunkan itu tujuannya untuk mengganti dx ini gitu ya, supaya nanti integralnya itu tidak terhadap X gitu kan, karena kita sudah mengganti variabelnya menjadi Y. Oke. Nah, kita cari turunannya, dy sama dengan turunan dari E pangkat X, masih tetap ya, yaitu E pangkat X dx. Nah, oke, sehingga nanti dx-nya, kita akan mengganti dx kan, dx-nya itu sama dengan E pangkat X-nya pindah ke kiri gitu ya, sehingga nanti dy dibagi dengan E pangkat X, di mana E pangkat X itu apa tadi? Gitu kan? Yaitu Y ya. Sehingga sama dengan dy dibagi dengan Y. Nah, kemudian bisa kita ganti semuanya. Yang ada variabel X-nya, kita ganti dengan Y. Berarti kan E pangkat X itu adalah Y. Dibagi dengan Y min 2, kemudian dikali dengan, ini untuk E pangkat 2X itu bisa kita ubah menjadi E pangkat X ya. E pangkat X dikuadratkan ya. Nah, sehingga nanti E pangkat 2X itu bisa kita tulis Y kuadrat. Dikurang dengan 2Y ditambah dengan 2. Oke. Nah, di sini tadi dy-nya apa? dx-nya ya. dx-nya ini kita ganti dengan ini ya, yaitu dy per y. Oke, nah di sini ada y per y, itu bisa kita coret-coret ya, sehingga nanti integralnya bisa menjadi lebih sederhana, yaitu 1 per y min 2 dikali dengan y kuadrat min 2y ditambah dengan 2. Nah, ini adalah dy. Nah, penggunaan fungsi pecah rasionalnya itu kurang lebih ada di sini ya. Ada di sini. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua sudah paham ya tentang caranya memecah, gitu kan? Dimana di sini sudah berbentuk faktor pangkat 1 ya. Jadi udah nggak perlu kita pecah lagi. Nah, yang ini kan merupakan apa?
merupakan fungsi kuadrat dengan definit negatif gitu ya. Maka kalau di sininya definitnya negatif, maka bentuknya seperti ini ya. Jadi 1/y-2 dikali dengan y kuadrat min 2y plus 2. Oke, itu sama dengan, nah di sini karena ada dua faktor, ini y-2, kemudian ditambah dengan faktor yang lainnya, yaitu adalah y2 min 2y plus 2 ya. Nah, di sini karena ini faktornya pangkat 1, maka bisa kita tuliskan di sini A gitu ya. Variabelnya bebas sembarang. Bisa A, B, C, D. Nah, di sini saya pilih yang A. Kemudian di sini karena di sini fungsinya kuadrat dan dia tidak bisa kita faktorkan atau dia memiliki akar-akar tidak real, maka kita bisa menggunakan fungsi linear ya, yaitu BY ditambah dengan C. Oke, setelah itu kita akan mencari nilai A, B. Ya, gimana? Izin Mas. Boleh. Yang y kuadrat min 2y plus 2 itu nggak bisa difaktorkan gitu. Oh, nggak bisa, Ding. Siap. Ya. Terima kasih ya, Mas. Oke, betul. Mungkin caranya bisa kita ini ya, kita apa namanya? Kita tentukan diskriminannya terlebih dahulu gitu ya, kita cek gitu ya. Yaitu kan B kuadrat min 4AC, berarti kan min 2 dikuadratkan kan 4 gitu ya. Dikurang dengan 4 dikali ininya 1, A-nya, kemudian dikali dengan C-nya ini adalah 2 ya. Sehingga nanti ini hasilnya itu adalah min 4. Nah, jadi diskriminannya itu kurang dari 0, maka ini dia memiliki akar-akar yang tidak real kayak gitu ya, atau di bilangan real itu dia tidak punya akar-akar. Nah, makanya nanti ini bentuknya seperti ini. Oke, terima kasih tadi Mas siapa ya gitu ya sudah mengingatkan ya untuk memperjelas ini ya. Oke, kita lanjut ya. Berarti bisa kita cari nilai A-nya dengan cara kita mengalihkan silang ini ya. Nah, sehingga kan kita dapatkan A dikali dengan y kuadrat min 2y ditambah dengan 2. Kemudian ditambah dengan y min 2 dikali dengan by ditambah dengan c. Oke, dibagi dengan, ini kita kalikan ya, y min 2 dikali dengan y kuadrat min 2y plus 2. Oke, kemudian bisa kita kalikan, yaitu ketemu AY kuadrat, ya kita kalikan ini ya. Kemudian A dikali min 2Y, yaitu min 2AY. A dikali plus 2 itu adalah plus 2A. Oke, kemudian ditambah dengan, kalau ini berarti Y kali BY dulu ya, berarti BY kuadrat, kemudian Y dikali C, yaitu plus YC. Nah, YC atau CY sama C ya. Kemudian min 2 dikali dengan B, yaitu min 2BY, kemudian min 2 dikali C, yaitu min 2C. Nah, oke, jadi kita dapatkan seperti ini ya. Y min 2 dikali dengan Y kuadrat min 2Y plus 2. Oke, kemudian sama dengan kita temukan antara yang variabel Y dikuadratkan dengan yang Y dikuadratkan. Nah, di sini itu ada AY kuadrat sama BY kuadrat ya. Jadi kalau kita jadikan satu, itu adalah A plus B Y kuadrat. Kemudian kita temukan yang Y, variabel Y-nya yang cuma pangkat 1, ada ini ya, ada 3 ini ya. Sehingga nanti kalau misal min-nya tak keluarkan ya, min-nya tak keluarkan itu berarti ini 2A. Kemudian yang ini adalah plus 2B. Kemudian yang YC itu adalah min C dikali dengan Y. Oke, terus kemudian untuk yang tidak punya variabel atau dia sebagai konstanta, itu adalah 2A sama min 2C.
Oke, berarti di sini kita tambahkan dengan 2A dikurang dengan 2C. Dibagi dengan Y min 2 dikali dengan Y kuadrat min 2Y plus 2. Nah, oke. Oke ya, ini kalau misalkan saya ada yang kurang nanti silahkan ditambah ya. Oke, kemudian tadi berarti fungsinya apa tadi? Yaitu 1 ya. Yang pembilangnya 1, penyebutnya udah sama ya. Ini saya simbolkan bintang aja ya. Oke, udah sama, maka bisa kita cocokkan di sini bahwa di sini cuman ada pembilangnya, cuman ada fungsi konstan aja ya, 1 ya. Sehingga Y kuadratnya yang ada di ruas kiri itu kan memiliki koefisien 0. Nah, sehingga A ditambah B-nya itu sama dengan 0. Kemudian untuk yang Y-nya, variabel Y-nya itu di ruas kiri juga nggak ada kan? Berarti kita asumsikan koefisiennya itu juga sama dengan 0. Sehingga yang ini kita sama dengan kan 0 ya. Min dari 2A plus 2B min C itu sama dengan 0. Kemudian untuk konstantanya, di sini 2A dikurang 2C. Nah, kebetulan ini juga cuma 1 ya. Berarti bisa kita sama dengan kan 1. 2A ditambah dengan 2A dikurang dengan 2C itu sama dengan 1. Nah, sebenarnya dari sini nanti bisa kita cari ya. Bisa kita cari nilai-nilai dari Oke, jadi untuk yang ini ya. Yang ini A-nya sama dengan sama dengan min B ya. Nah, kemudian di sini kan bahwa A ditambah B-nya sama dengan 0. Sehingga untuk yang ini, itu juga hasilnya 0 ya. Yang ini ya. 2-nya kalau kita keluarkan, dikali dengan A plus B itu sama dengan 0. Sehingga nanti di sini 0 min dikali dengan 0 min C itu sama dengan 0. Gitu. Sehingga dapat nilai C-nya itu sama dengan 0. Oke, kemudian yang ini itu karena C-nya 0 berarti 2A sama dengan 1 sehingga A-nya itu sama dengan setengah ya. Oke, kalau misalkan A-nya setengah berarti kan A itu sama dengan min B. Berarti B-nya itu adalah negatif dari A yaitu min setengah. Oke. Jadi bisa saya tulis dengan jelas dulu ya di sini bahwa kita temukan A-nya itu sama dengan setengah, kemudian B-nya sama dengan min setengah, dan C-nya itu sama dengan 0. Oke, sehingga untuk tadi sudah kita pecahnya menjadi A-nya berapa tadi? Setengah ya, berarti ini ya. Oke. Untuk integral 1 per Y min 2 dikali dengan Y kuadrat min 2Y. Ditambah dengan 2F. Oke, ini sama dengan A-nya setengah. Oke, berarti bisa tak tulis gini, 2 dikali dengan Y min 2. Kemudian ditambah dengan B-nya min setengah, sedangkan C-nya 0. Berarti min, ini jadinya negatif ya, min 1 per 2. 1 per 2. Ini Y kuadrat aja, Y kuadrat min 2Y plus 2 dikalikan setengah, yang atas dikalikan dengan Y ya. Nah, oke, udah seperti ini ya. Nah, sehingga ini ada integralnya. Oke, sehingga kita sudah ketemu bentuk yang seperti ini. Maka bisa kita cari ya integralnya satu-satu. Berarti ini adalah integral 1 per 2 dikali dengan Y. 1 per 2 dikali Y min 2 dy, kemudian ditambah dengan Y per
Oke, nggak apa-apa, tak taruh sini. Y kuadrat min 2Y ditambah dengan 2. Nah, oke. Kemudian ini setengahnya bisa keluarin aja deh. Setengahnya ya. Oke, untuk yang ini terlebih dahulu, integral dari 1 per Y min 2 dy. Saya rasa nggak ada masalah ya. Mudah-mudahan sudah kelihatan gitu ya. Cuman kalau belum kelihatan ya oke lah. Jadi kita misalkan U itu sama dengan Y min 2 ya. Sehingga DU-nya itu sama dengan dy 1 gitu kan, 1 di turunan dari Y min 2 itu adalah 1. Oke, sehingga nanti di sini integral dari 1 per U du. Isi Kak. Oke, ya. Itu bukan minus ya? Yang mana? Yang habis dipisahin integralnya. Oh, ya, oke. Bentar. Ini kalau di di kiri nanti ketemunya minus ya. Oh ya, oke, siap. Terima kasih Mas ya. Ini saya ganti dulu. Oke. Kemudian bisa kita lanjutkan di sini integral dari 1 per U du. Jelas ya, hasilnya adalah ln mutlak U ya. Oke, ditambah dengan C1. Kemudian untuk yang integral yang selanjutnya yaitu yang ini ya, integral dari Y dibagi dengan Y kuadrat min 2Y plus 2 dy. Nah, jadi di sini kita misalkan U lagi ya. Oke, kita pakai variabel yang sama. Teman-teman semua nggak bingung kan ya? Nggak apa-apa, tapi mungkin sebenarnya nggak sama juga nggak apa-apa ya. Biar intinya nggak sama dengan ini kayak gitu. Saya kasih U aksen aja deh. U aksennya sama dengan Y kuadrat. Oke, mohon maaf. Ini kalau misalkan kita pakai ini nggak bisa. Sorry. Tapi mungkin bisa kita coba dulu ya. U aksennya sama dengan Y kuadrat min 2Y plus 2. Sehingga kalau kita turunkan, itu ini 2Y min 2 ya. Nggak bisa kita substitusikan ya. Oke, nggak bisa. Oke, berarti kita di sini bisa kita pecah ya untuk fungsi yang bawah ini, yaitu integral dari Y per Y kuadrat min 2Y plus 1 ya. Nah, dy kayak gini. Oke, untuk yang yang atas juga enggak apa-apa kita pecah jadi plus 1, yang ini min 1, sama aja kan ya dengan yang ini ya. Nah, oke. Ini sama. Kemudian untuk yang bagian bawah ini, oke, min 1-nya tak taruh sini. Yang bagian bawah ini, yang ini itu kan bentuk kuadrat sempurna ya. Berarti bisa kita ubah menjadi Y-1 dikuadratkan ya, kemudian ditambah dengan 1. Nah, kemudian ini yang plus 1 itu bisa kita pindah ruas ke kanan, sehingga bukan pindah ruas ya, jadi bisa kita pisahkan, yaitu Y-1
dibagi dengan Y-1 dikuadratkan plus 1. Kemudian ditambah dengan 1 dibagi dengan Y-1 dikuadratkan ditambah dengan 1 ya. Nah, ini masing-masing bisa kita langsung integralkan saja ya. Ini juga D. Oke, kemudian ini untuk yang Y-1 sama untuk yang pertama itu nanti bisa kita misalkan. Bisa kita misalkan U-nya itu sama dengan Y-1 kuadrat ditambah dengan 1. Sehingga kalau ini kita turunkan, oke, saya kasih warna yang beda aja ya biar nggak bingung ya. Kita misalkan kalau U, ya U lagi ya nggak apa-apa. Itu sama dengan Y-1 dikuadratkan plus 1. Sehingga kalau kita turunkan itu sama dengan ini 2-nya ke depan, berarti kan 2 dikali dengan Y-1. 1 diturunkan itu 0 ya, berarti ini DY. Nah, oke. Kemudian kita kerjakan yang ini dulu ya. Ini biar fokus ke sini dulu. Nah, sehingga ini yang bawah udah menjadi U, kemudian DY, ini kalau 2-nya pindah ruas ke sini kan berarti kan per 2 ya. Nah ini pindah ruas ke sana, ini udah tak pindah ruas ke sana, sehingga Y-1 DY, Y-1 DY itu menjadi DU setengah ya. DU per 2. Nah, berarti kan nanti di sini kan menjadi 1 ya. Oke. Kemudian setelah itu setengahnya bisa kita keluarkan. Setengah dari integral 1/U DU. Oke, kemudian integral dari 1/U itu kita tahu itu hasilnya adalah ln dari mutlak U plus C tadi C berapa? Oke, ini C2 deh, nggak apa-apa ya. Nah, oke. Saya tak kasih tanda ya biar nggak bingung ya. Ini hasil dari yang ini. Kemudian kalau yang ini kayaknya kelihatan ya untuk integral dari 1/, dari Y-1 kuadrat plus 1. Oke, sebentar dulu ya, Dek ya. Mohon maaf ini ada urusan dulu sebentar. Oke, kita lanjutkan ya, mohon maaf. Oke, kemudian yang belum adalah integral dari 1/Y 1/Y-1 kuadrat plus 1 DY ya. Yang ini kita tahu ya bahwa
integral dari ini tuh adalah arkes dari tan y min 1. Berarti ini C berapa? Tadi C2, ini adalah C3. Oke. Kemudian kita jadikan satu ya. Tadi sampai mana? Oke, ini tadi yang pertama, yaitu 1/y². Oke, saya tulis lagi ya. Integral dari 1/y-2 dikali dengan y² min 2y dikurang ditambah 2 itu sama dengan integral dari 1/2y-2 kemudian dikurangi dengan integral dari y/2y-2. y² min 2y dy. Nah, oke. Kemudian ini tadi untuk yang pertama integral dari 1/y-2 itu adalah ln U. Biar nggak bingung, kita langsung ubah U-nya aja ya. Soalnya tadi U-nya itu mirip-mirip semua ya. Berarti ini sama dengan ln dari U-nya tadi kita misalkan apa? Ini ya, Y-2 ya. Oke, berarti ln dari mutlak Y-2. Oke, ini ada setengahnya ya tadi ya. Di sini setengah, sini setengah. Berarti ini juga ada setengahnya. Oke, berarti ini adalah setengah. Kemudian dikurang dengan integral dari y/2y² min 2y plus 2. Itu tadi kita dapatkan ini. Yang pertama yang ini. Oke, berarti min setengah. Jangan lupa ada setengahnya ya. Nah, min setengah dari ini setengahnya udah belum masuk ya. Oke, berarti setengahnya masuk lagi dikali dengan ln U. Bisa langsung kita ubah aja. U-nya itu apa tadi di sini? U-nya itu adalah ini y-1² plus 1. Oke. Udah cukup ya. Untuk C-nya nanti tak tulis di akhir aja ya. Kemudian untuk yang ini kan ditambah ya. Ditambah berarti itu adalah 1/, ditambah dengan ada setengahnya juga ya. Ditambah dengan 1/y-1² plus 1 itu adalah arkes tan. Nah, udah kayak gini. Jangan lupa nanti ditambah dengan suatu konstanta C ya. Tadi gabungan dari C1, C2, dan C3-nya ya. Itu adalah C. Nanti bisa kalian hitung sendiri tadi C-nya itu apa aja ya. Nanti bisa digabungkan. Nanti C besarnya sama dengan berapa C1, berapa C2, dan berapa C3. Oke, kemudian ini variabelnya masih Y semua ya. Nah, mungkin bisa kita ubah ke variabel awalnya yaitu E pangkat X ya berarti ya. Ya berarti Y-nya kita ganti menjadi E pangkat X. Berarti sama dengan setengah dari ln E pangkat X min 2 dikurang dengan ini ada setengah ya. Nah, setengah kali setengah berarti min 1/4 dari ln
E pangkat X min 1 dikuadratkan ditambah 1, kemudian ditambah lagi dengan setengah arkestan dari E pangkat X min 1 ditambah dengan C. Nah, udah seperti ini untuk soal yang ini ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Apakah penjelasan saya itu terlalu cepat ya? Ini mohon maaf karena ya saya asumsikan teman-teman dari UGM sudah tahu mengenai dasar-dasar ya. Mungkin kalau misalkan yang memang masih belum itu, ya silakan tanyakan. Gimana, Mas? Siap tidak Mas. Ke unmute Mas. Oh, ke unmute ya. Oke. Siap. Salah. Ya. Tadi mungkin caranya saya menuliskan mungkin agak membingungkan ya. Jadi memang harus benar-benar teliti tadi untuk ngelihatnya ya. Karena agak misah-misah. Dan variabelnya juga semuanya U gitu ya. Maka kalau misalkan saya di sini tadi nulis U semua, nanti takutnya dikira U-nya sama ya. Oke, jadi mungkin mudah-mudahan nanti di situ bisa dicek lagi ya, nanti U-nya yang mana, U-nya yang mana. Oke, kalau misalkan belum ada, kita untuk yang integral tentu contohnya sementara mungkin itu dulu ya, biar nanti waktunya cukup ya. Kita lanjut yang ke integral menggunakan definisi ya. Nah, menggunakan definisi. Ini biar luas, nggak usah tak bagi dua wis. Kita jadikan satu aja ya. Oke, jadi misalkan di sini saya punya, oke, kita ngerjain yang mana dulu ya. Oke, karena tadi saya sudah menyebutkan integral tentu ya, berarti kita ke integral tentu terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya punya soal dari contoh tahun 2017 ya. Jadi kurang lebih soalnya seperti ini ya. Di mana fungsi fx-nya itu adalah x kayak gitu kan. Kemudian fx-nya itu dibagi menjadi 2 yaitu x untuk jika x-nya lebih besar sama dengan 0, kemudian kurang dari 1, kemudian fx-nya x dari 2 min x jika x lebih besar sama dengan 1, kurang dari sama dengan 2. Nah, untuk yang pertama kita disuruh menggambar grafiknya terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan tidak ada masalah ya untuk cara membuat grafik ya. Kemudian untuk yang B, nah baru kita disuruh mencari integralnya. Oke, mungkin saya izin untuk ambil minum dulu ya. Agak lumayan seret.
Oke, mungkin untuk mempermudah bisa kita gambarkan terlebih dahulu ya. Untuk yang A itu kita gambarkan grafik fungsinya. Nah, oke, untuk interval dari 0 sampai 1 gitu ya. Ini 0 sampai 1 itu fungsinya adalah fx ya. Fungsinya fx sama dengan x, sehingga nanti kalau x-nya 1 ya berarti y-nya 1 ya. Nah, oke. Berarti karena ini fungsi linear, fx sama dengan x, jelas lurus kayak gini ya. Nah, kemudian untuk yang x kali dengan 2 min x, itu intervalnya dari 1 sampai 2. Jadi dari 1 sini sampai 2. Nah, sampai 2 itu fungsinya fx sama dengan x dikali dengan 2 min x. Ini adalah fungsi kuadrat dengan a-nya itu negatif, jadi bentuknya seperti payung ke bawah ya. Nah, jadi kurang lebih kayak gini. Nah, kita disuruh mencari luas dari grafik yang ini ya, luas daerah yang ini. Sama yang ini. Nah, jadi sengaja tak kasih warna yang berbeda supaya kita bisa tahu nanti cara arah untuk mencari luas daerah tersebut ya, yaitu dengan cara menggunakan, kita akan mencari luas daerah yang pertama terlebih dahulu, misalkan ini adalah A1 gitu ya, terus kemudian yang ini adalah A2. Nah, nanti untuk luas dari luasan yang ini itu nanti tinggal kita jumlahkan saja. Tinggal kita jumlahkan A1 ditambah dengan A2. Oke. Nah, jadi untuk yang pertama, untuk A1 terlebih dahulu ya, kita akan mencari A1 terlebih dahulu. Nah, di mana untuk mencari A1 ya, mencari luasan, itu kita bisa menggunakan ini ya, limit kayak gitu kan, mutlak dari P. Oke, seperti ini. Kemudian dari fungsinya adalah S dari PF. Oke. SPF, di mana SPF ini tuh adalah limit, ini limit P-nya mendekati 0 ya. Mutlak P mendekati 0 dari jumlahan I dari 1 sampai N, F dari XI bintang, dikali dengan delta XI. Nah, rumusnya seperti di mana mutlak P ini itu adalah partisi ya. Partisi. Oke, mungkin dikasih ilustrasinya dulu ya. Kalau misalkan saya punya grafik kayak tadi gitu kan, kita disuruh mencari luasan, berarti kan ini tuh nanti dari rentang sini sampai sini tuh kita partisi kecil-kecil ya. Kecil-kecil seperti ini, maka nanti akan membentuk luas. Luas gitu ya. Nah, mungkin contohnya dari integral Riemann itu kayak gitu ya. Oke, gambarannya kayak gini. Mohon maaf ya kalau gambarnya kurang bagus. Ini kalau misalkan partisi P ini ya, jadi jarak ini antara X1 sama X2 itu diperkecil, yaitu mendekati 0, maka nanti balok-balok ini tuh akan sangat kecil-kecil sekali gitu ya. Akan sangat kecil-kecil sekali, sehingga balok-balok ini kalau kita jumlahkan, ya, balok-baloknya ini adalah fungsi ini ya. Kalau kita jumlahkan, itu nanti akan membentuk luasan dari kurva yang ada di bawah ini kayak gitu. Maka nanti mutlak P ini itu adalah partisi. Oke, kemudian untuk mencari XI bintang, di mana XI bintang itu merupakan anggota dari interval ya, interval dari XK. Saya pakainya XK aja ya. Udah terlanjur suka pakai K daripada I ya. Nah, ini XK-nya sama dengan
Oh, nggak usah dulu. XK bintang anggota dari XK, koma XK plus 1 ya. Oke. Ya. Oke, untuk mencari XK bintangnya, dalam kasus ini karena tidak diketahui ya, di soal itu tidak ada catatan tertentu terkait pemilihan XK bintangnya, maka kita bisa menggunakan untuk XK bintangnya itu sama dengan A1 ditambah dengan K dikali dengan delta XK ya. Nah, di mana A1 ini itu adalah untuk titik awal ya, di mana A1-nya itu adalah 0 kan. Nah, dari sini itu dia adalah 0. Kemudian ada B1 itu yang ada di sini itu tadi adalah nilainya 1 ya. Nah, nilainya 1. Ini A1-nya itu adalah 0. Kemudian K-nya nanti itu yang akan berjalan. Nah, delta XK-nya, cara mencari delta XK itu sama dengan ujung gitu ya. Ujungnya yaitu B1 dikurangi dengan ujung yang awal yaitu A1 dibagi dengan N ya. Nanti banyaknya partisi itu ada N. Ada banyaknya N. Sehingga di sini untuk B1 min A1-nya itu adalah 1 dikurangi 0 dibagi dengan N. Hasilnya sama dengan 1/N. Oke. Kemudian sehingga untuk ini A1-nya itu adalah 0, kemudian ditambah dengan K dikali dengan 1/N. Nah, sehingga nanti kita dapatkan XK bintangnya itu adalah sama dengan K/N ya. Ini tak ganti K aja semuanya ya. Mohon maaf. Oke. Nah. Oke, berarti kita bisa langsung memasukkan fungsinya, berarti limit. Oh iya, untuk misalkan ini mutlak P-nya, partisi-partisinya itu dia mendekati 0, itu kan berarti artinya jarak dari jarak antara X1 dengan X2 itu kan akan semakin kecil ya, akan sangat kecil sekali kan. Itu kan artinya partisinya kan akan menjadi banyak banget. Kalau misalkan itu didekatkan gitu ya, dari 0 sampai 1 itu dia akan memiliki N sebanyak tahingga gitu ya. Sehingga untuk mutlak P yang mendekati 0 itu bisa kita tuliskan limit N-nya itu akan mendekati tahingga seperti ini. Oke, limit N mendekati tahingga dari jumlahan K dari 1 sampai N. Nah, oke, kemudian kita masukkan ininya F dari XK bintangnya. XK bintangnya itu adalah K/N ya. Oke, dikali dengan delta XK-nya itu adalah 1/N. Nah. Oke, sehingga ini sama dengan limit dari N menuju tahingga jumlahan dari K dari 1 sampai N, di mana F dari K/N, tadi untuk Fx dari 0 sampai 1, dari 0 sampai 1 kan berarti kan fungsinya adalah Fx sama dengan X ya. Sehingga kalau F dari K/N itu adalah K/N sendiri ya, dikali dengan 1/N. Selanjutnya sama dengan limit dari N menuju tahingga. Di sini karena N sama N-nya itu enggak digunakan untuk penjumlahan ini, berarti bisa kita keluarkan di sini di belakang dari jumlahannya ya, 1/N kuadrat sigma dari K1 sampai N dari K. Nah, dari sini kita bisa menggunakan rumus dari sigma ya. Sigma dari jumlahan K sampai 1N dari K 1/N kuadrat dikali ini apa ya, kalau nggak salah itu adalah N dikali N plus 1 ya, dibagi dengan 2. Oke, kemudian sama dengan limit N menuju tak hingga dari
setengahnya bisa tak keluarin, tak taruh sini, 2-nya tak taruh sini, sehingga nanti n kuadrat plus n dibagi dengan n kuadrat. Kemudian sama dengan setengah dari limit n menuju tak hingga. Nah, ini bisa kita bagi ya. N kuadrat dibagi dengan n itu adalah 1, ditambah dengan n dibagi n kuadrat itu adalah 1/n. Nah, untuk n menuju tak hingga, ini 1/n itu nanti hasilnya 0. 1/1 dibagi dengan banyak orang, kayak gitu. Jadi kan kita akan mendapatkan sedikit sekali, bahkan bisa dikatakan kita nggak dapat apa-apa gitu ya. 1 dibagi dengan n-nya tak hingga. Sehingga nanti ini akan menjadi 0. Sehingga 1 tambah 0 ya 1. Berarti kan 1 ditambah setengah itu hasilnya adalah setengah. Nah, jadi itu untuk luas yang A1 ya. Mungkin bisa dicek menggunakan teorema fundamental kalkulus ya. Integral dari X kan. Batasan dari 0 sampai 1 ya. Dari 0 sampai 1 dx itu kan sama dengan apa nih? Setengah X kuadrat ya. Batasan 0 sampai 1 sehingga sama dengan setengah dikali dengan 1 dikurangi setengah dikali dengan 0. Kayak gitu ya. Hasilnya setengah ya. Sama aja ya. Sehingga sudah sesuai dengan prosedur yang dijalankan ya. Oke, untuk yang A1 ini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Oke, sepertinya masih belum ada ya. Oh ya. Kalau saya lihat kayaknya namanya kok nggak asing ya. Ada beberapa nama yang nggak asing. Karena mungkin dulu saya pernah jadi grader ya. Jadi grader di mata kuliah kalkulus berapa ya. Gitu. Oke, tapi ya nggak apa-apa. Kita bisa lanjutkan untuk mencari yang A2 ya. Ini kita dapatkan A1-nya terlebih dahulu itu adalah setengah ya. Kemudian untuk mencari yang A2, nah, untuk mencari yang A2 berarti karena tadi intervalnya udah dimulai dari 1 kan. 1 sampai 2 gitu kan. Berarti untuk A1-nya itu sama dengan 1. Ini A2 ya harusnya ya. Kemudian untuk yang B2-nya sama dengan 2 gitu. Sehingga untuk delta X-nya itu sama dengan delta XK itu sama dengan 2 dikurangi 1 dibagi dengan N. Sama dengan 1/N ya. Oke, kemudian di sini berarti bisa kita langsung mencari F-nya terlebih dahulu. Oh ya, XI bintangnya ya. XK bintangnya itu kan sama dengan berarti A2 gitu ya, ditambah dengan K dikali dengan delta XK. Oke, ini sama dengan A2-nya itu adalah 1. Kemudian ditambah dengan K dikali dengan 1/N. Nah, jadi ini adalah XK bintang kita. Sehingga untuk limit, saya nggak perlu menggunakan mutlak B lagi ya, langsung aja ya. N mendekati tak hingga dari jumlahan dari K1 sampai N limit N menjadi hingga dari sigma K1 sampai dengan N, berarti di sini adalah F dari XK bintang kita itu adalah ini ya. Oke, saya tulis dulu XK bintang.
dikali dengan delta XK kita. Oke, ini sama dengan limit N menuju tak hingga dari jumlahan K1 sampai N, di mana XK bintangnya itu adalah 1 plus K per N dikali dengan delta XK-nya adalah 1 per N. Oke, saya ingatkan lagi bahwa fx untuk rentang dari 1 sampai 2 itu sama dengan apa tadinya? X dikali dengan 2 min X ya. X dikali dengan 2 min X, sehingga ini mungkin bisa langsung aja ya, 2X min X kuadrat. Oke, berarti bisa kita masukkan yang ini, yang ada di dalam ini. Limit N menuju tak hingga jumlahan dari K1 sampai N, S1 ditambah K per N itu adalah 2 dikali dengan 1 plus K per N dikurangi dengan 1 plus K per N dikuadratkan. Ini jangan lupa kita kalikan dengan 1 per N ya. Sebenarnya 1 per N-nya bisa langsung kita keluarin juga nggak apa-apa. Oke, ini 1 per N-nya bisa kita keluarin dari sini. Limit N menuju tak hingga dari 1 per N dikali dengan jumlahan K1 sampai N. Kemudian ini bisa kita kalikan, yaitu 2 kali 1, 2. 2 dikali dengan K plus N itu adalah plus 2K per N. Ya. Kemudian dikurangi dengan ini kalau kita kuadratkan itu adalah 1 ditambah dengan 2K per N ditambah dengan K kuadrat per N kuadrat ya. Kurang lebih kayak gitu ya. Oke, kemudian kalau kita kurangi limit N menuju tak hingga dari 1 per N, jumlahan K dari 1 sampai N, ini bisa kita kurangi ya, berarti 2 ditambah dengan 2K per N dikurang 1, kurung tutupnya bisa kita buka, kemudian ini dikurang dengan 2K per N, dikurang dengan K kuadrat per N kuadrat. Sehingga nanti 2K per N-nya bisa kita coret-coret ya, bisa saling menghilang. Sehingga nanti di sini ketemu limit N menuju tak hingga dari 1 per N jumlahan K dari 1 sampai N. 2 dikurangi 1 adalah 1, dikurang dengan K kuadrat per N kuadrat. Nah, jadi nanti jumlahannya akan menjadi lebih sederhana seperti ini ya. Ini agak enak untuk kita kerjakan. Kemudian bisa langsung kita kerjakan saja ya. Limit N menuju tak hingga dari 1 per N. Kemudian untuk jumlahannya bisa langsung kita masuk satu-satu ya. Jadi jumlahan dari K1 sampai N1, kemudian dikurangi dengan jumlahan dari K dari 1 sampai N. Ini adalah K kuadrat per N kuadrat. Nah, ini dalam kurung ya. Kemudian yang ini limit N menuju tak hingga 1 per N dikali dengan jumlahan dari konstanta 1, K dari 1 sampai N, berarti ini adalah N ya. N kemudian dikurangi dengan, ini 1 per N kuadratnya bisa kita keluarkan ke sini. Jumlahan dari K1 sampai N dari K kuadrat. Oke, ini sudah mulai kelihatan ya. Oke, ini limit N menuju tak hingga dari 1 per N dikali dengan N
dikurang dengan 1/n kuadrat. Nah, jumlahan K dari 1 sampai N, K kuadrat, itu adalah, apa ya, sebentar. Kalau nggak salah itu N dikali dengan N plus 1 dikali dengan 2N plus 1 ya. Dibagi dengan 6. Oke, nanti kalau misalkan saya salah, dikoreksi ya, ini ya. Dicari jumlahan dari sigma dari K1 sampai N dari K kuadrat. Kemudian ini 1/n-nya bisa kita masukkan lagi ke sana, gitu kan. Sehingga limit N menuju tak hingga 1/n kali N itu adalah 1, kemudian dikurangi dengan 1/n dikali dengan 1/n pangkat 3 itu adalah 1/n pangkat 3 ya. 1/n pangkat 3 ini dikali, nah ini kita kalikan dulu ya. N kuadrat plus N dikali dengan 2N berarti 2N pangkat 3. N kuadrat, ini ditambah dengan 3N kuadrat ya. Kemudian ini N dikali dengan 1, ini plus N ya. Oke, dibagi dengan 6. Kemudian limit dari N menuju tak hingga dari 1 dikurang dengan, ini masing-masing bisa kita bagi dengan N pangkat 3 ya. Ini 1/6-nya bisa kita keluarkan dikali dengan 2N pangkat 3 dibagi dengan N pangkat 3 itu hasilnya 2. Gitu kan? Kemudian ditambah dengan 3/N, kemudian ditambah dengan 1/N kuadrat. Nah, kemudian di sini bisa kita jalankan limit N menuju tak hingganya. Berarti itu hasilnya adalah 1 dikurangi dengan ini 0 ya. Yang ini 0, yang ini juga 0. Sehingga sisanya kan 2. Sehingga 2 dikali dengan 1/6 itu adalah 2/6. Atau di sini sama dengan bisa kita ubah menjadi 3/3 dikurangi dengan 1/3 ya. 2/6 kita sederhanakan. Sehingga hasilnya adalah 2/3. Oke, jadi untuk luasan yang aduannya itu hasilnya adalah 2/3. Nah, mungkin bisa kita cek dulu ya menggunakan rumus dari integral ya, teorema fundamental kalkulusnya. Fx-nya itu adalah berapa tadi? 2x min x kuadrat. Berarti ini kalau kita integralkan dari 1 sampai 2, berarti ini kita integralkan 1 sampai 2. Integral dari 2x itu adalah x kuadrat dikurangi dengan integral ini adalah 1/3 x pangkat 3 ya, dari 1 sampai 2. Kemudian bisa kita masukin 4 dikurangi dengan 8/3 dikurang dengan 1 dikurang dengan 1/3. Sama dengan 4-nya itu diubah ke per 3 ya. Berarti 12/3 dikurangi 8/3 dikurangi dengan 3/3 ditambah dengan 1/3. Hasilnya sama dengan 12 kurangi 8, 4. 4 kurangi 3, 1. 1 tambah 1, 2 ya. Berarti 2/3. Oke, berarti sama aja ya. Seperti itu untuk cara mengecek integral menggunakan definisi. Berarti tadi bisa kita simpulkan untuk luasannya itu berarti kan A1 ditambah dengan A2 ya, di mana A1-nya tadi adalah setengah ditambah dengan luasan 2-nya itu sama dengan 2/3. Sehingga sama dengan di sini bisa kita jumlahkan, kita kali berapa kali 3 ya, 3/6, 4/6 berarti 7/6 ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Luasannya adalah 7/6. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk teman-teman semuanya.
Oke, kalau terkait integral fundamentalnya saya rasa itu yang gampang ya. Karena tinggal kita menggunakan integral ini aja. Oke, mungkin karena ini juga waktunya tinggal 9 menit kan ya. Jadi kalau misalkan saya teruskan nanti takutnya itu akan molor lama ya. Soalnya ini satu soal aja juga lumayan lama ya. Maka dari itu mungkin bisa kita gunakan untuk tanya-tanya. Silahkan kita maksimalkan ya 9 menit ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Cek. Gimana teman-teman semuanya? Jadi kalau misalkan saya menerangkan terlalu cepat, bilang aja ya. Saya takutnya kalau ada yang enggak, ada yang miss gitu. Kalau boleh tahu tadi mic-nya ternyata saya agak jauh ya. Suaranya tadi kedengaran nggak sih kalau saya menjelaskan? Dengar, Mas. Dengar ya, berarti aman ya. Oke. Siap. Ya, jadi nanti mungkin kita bisa istirahat ya, berarti sampai jam 15.15 kan, nanti untuk yang sesi yang kedua. Itu nanti kita akan bahas tentang ini ya, untuk UTS Kalkulus 2 yang tahun terakhir, itu tahun 2021. Ya, cuman di sini kalau boleh saya terus terang aja ya. Jadi di antara semuanya di sini yang sampai sekarang saya masih belum menemukan idenya itu yang nomor C ini ya. Nanti barangkali teman-teman semua ada yang punya ide dalam menjabarkan yang C ini, nanti bisa kita sharing bareng-bareng ya. Di sini soalnya nanti integral yang trigonometri yang paling bawah ini itu lumayan ini ya.
lumayan tricky dan mungkin saya belum ada idenya gitu ya. Tapi kalau yang dari 1 sampai yang lain insya Allah sudah mulai saya oret-oret dan udah kelihatan idenya kemana gitu arahnya. Ya mungkin sambil apa namanya, teman-teman semua sambil istirahat, monggo kalau misalnya ada yang makan-makan, kalau misalkan ada yang ingin oret-oret dulu kayak gitu, atau mungkin teman-teman semua ada yang udah mengerjakan yang ini, ya bisa lebih gampang ya nanti ya diskusinya ya. Ya bisa lebih gampang gitu. Jadi nanti kita bisa tanya jawab, bisa saling diskusi di sini. Nah di sini untuk yang integral tentu kan kalau tadi kan karena tidak dipilih X, Y bintangnya nggak diketahui di soal. Di sini kan ini juga diketahui di soal ya. Jadi nanti kita menggunakan X, Y bintangnya yang ini gitu ya. Cuman karena tadi kan kita belum membahas tentang integral yang tak wajar ya. Mungkin nanti kita mulai dari yang nomor 4 dulu supaya nanti ini kebagian yang nomor 4. Sehingga nanti dari 1 sampai dari yang tadi yang sudah saya sebutkan di awal untuk materi dari UTS itu bisa terbahas semuanya ya. Oke, mungkin kalau misalkan teman-teman semua belum ada pertanyaan, mungkin biar energinya semangat lagi ya nanti ya untuk yang sesi yang kedua, mungkin kita cukupkan aja dulu untuk yang sampai sini gitu ya, nggak masalah untuk kurang 4 menit. Mungkin bisa saya cukupkan dulu, monggo teman-teman semua barangkali ada yang mau live dulu atau mau stay di sini dulu juga nggak apa-apa ya. Oke, mungkin saya tutup dulu, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Mas.